Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamanya kita di bulan Rajab, bulan yang di dalamnya ada satu peristiwa mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali sepanjang hidupnya, yaitu Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesengajaan Isra Mi'raj ini diutarakan tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, kami hendak menunjukkan ayat-ayat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan kepada beliau keindahan-keindahan di bumi dan di langit, dan dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah salat 5 waktu. Jadi untuk khutbah kali ini kita akan membahas oleh-oleh dari Isra Mi'raj, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu yang dilaksanakan dengan salat berjamaah. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam pahala salat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Rawahul Bukhari. Jadi orang yang cerdas pasti dia akan memilih sholat berjamaah baik di masjid atau di musola daripada sholat sendirian. Wa fi riwayatin 25 dhifan, sholat berjamaah itu dilipatkan 25 kali lipat, juga hadis riwayat Bukhari. Maka sebagian ulama seperti Imam Nawawi menyatakan itu dilihat juga dari khusyuk dan tidaknya seseorang. Tetapi ulama yang lain menghitungnya dua hadis itu kalau digabungkan maka 27 dikali 25 kali lipat, sekali pahala jamaah akan tercapai 675 derajat, 675 kali lipat daripada sholat sendirian. Maka orang yang cerdas sudah pasti dia memilih sholat berjamaah daripada sholat sendirian. 4 rakaat sholat isya dikasih pahala 675 kali atau 670.000 misalnya. Dengan sholat isya 4 rakaat pahala 1, maka orang yang cerdas akan memilih pahala sholat berjamaah. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak ulama yang menjaga betul
tentang sholat jamaah ini. Ada yang 50 tahun tidak pernah melihat punggung orang, pasti di saf satu kalau tidak menjadi imam. Ada yang 25 tahun, ada yang seumur hidupnya hanya untuk menjaga sholat berjamaah. Ada seorang yang bernama Syekh Muhammad bin Sama'ah. Dia sepanjang hidupnya menjaga sholat berjamaah, tapi satu ketika ibunya meninggal dunia, tertinggal sholat jamaah Isya. Maka seketika itu dia laksanakan sholat Isya 25 kali lipat. 25 kali, 4 rakaat kali 25 kali. Tetapi setelah tidur dia mengantuk, ada suara, walaupun kamu laksanakan 25 kali, tapi tidak bisa mengungguli atau menyamai orang yang berjamaah, karena kamu tidak bisa menemukan aminnya imam. Idza ammanal imam fa aminu fa innahu man wafaqo ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nabi bersabda, kalau aminnya imam bersama aminnya makmum, maka itu amin bersama dengan aminnya malaikat. Orang-orang yang melaksanakan sholat tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Jadi kalau imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu kemudian makmumnya bilang amin, aminnya itu bersamaan, imamnya juga bilang amin, maka diampuni dosa imam dan dosa makmumnya. Demikian pahala sholat berjamaah yang disebutkan di dalam hadis. Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatin maktubatin fa ajruhu ka ajril haji al muhrim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan sudah membawa wudhu, lalu kemudian menuju sholat jamaah, maka pahalanya seperti pahala orang haji. Maka pahalanya seperti orang haji. Besar pahalanya. Kita membawa uang 60 juta ke bank sekarang, ingin daftar haji, berangkat 30 tahun lagi. Tapi kita berangkat dari rumah dengan membawa wudhu, menuju sholat jamaah, fa ajruhu ka ajrotil haji al muhrim, maka pahalanya seperti pahala haji yang memakai pakaian ihram. Hal ini bersesuaian dengan yang diutarakan di dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, orang-orang yang harta perniagaannya, perdagangannya tidak melalaikan dari zikrullah, dari ingat Allah, wa iqamis shalah, dan melaksanakan sholat. Disebut rijalun, orang-orang yang laki-laki sejati. Rijalun, orang-orang yang betul-betul menjadi tokoh pahlawan syariat yang menegakkan sholat berjamaah di tengah-tengah masyarakat. Liyajziyahumullah ahsana ma amilu, karena Allah hendak memberikan balasan sebaik-baiknya balasan dari yang mereka kerjakan. Maka orang yang berangkat sholat jamaah dengan sudah membawa wudhu, dikatakan dalam hadis tersebut berpahala seperti pahala orang haji. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada rahasia tersembunyi dari sholat berjamaah tersebut. Di antaranya hadis Nabi menyatakan, lau ya'lamun nas, jika manusia tahu, mafin nida, apa yang ada dalam adzan, wasoffil awal, dan sof pertama, summa la yajidu ila ayastahimu alaihi lastahamu, lalu mereka tidak menemukan jalan kecuali harus diundi karena rebutan, pasti mereka akan mengundinya. Hal ini menandakan betapa besar pahala adzan dan pahala orang yang ada pada sof awal.
lau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaihi, jika mereka mengetahui pahala orang yang menyegerakan berangkat berjamaah, maka mereka pasti berlomba-lomba datang kepada jamaah. Walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atauhuma walau habwan, jika mereka mengetahui tentang pahala sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka pasti mereka akan datang walaupun dengan merangkak-rangkak. Rawahu Muslim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kekhususan didirikannya sholat jamaah adalah mencegah dari berkuasana setan di suatu daerah dan mencegah dari kesesatan. Ma min salasatin fi qaryatin wala batlin la tuqamu fihim as-shalah illa qad istaghfada alaihimu syaitan. Rasul bersabda, tidak ada 3 orang di satu dusun atau di satu desa yang tidak dilaksanakan sholat jamaah kecuali dikuasai oleh syaitan. Fa'alaikum bil jamaah, maka laksanakanlah sholat berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah, dikarenakan sesungguhnya serigala hanya memakan domba yang sendirian. Kalau kita berjamaah, maka setan tidak bisa mengganggu sholat kita. Domba-domba yang sendirianlah yang dimakan oleh serigala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktu sunnatan nabiyyikum, jika seandainya kalian sholat sendiri-sendiri di rumah sebagaimana orang yang sholatnya selalu terlambat, maka berarti kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnatan nabiyyikum la dhalaltum, jika meninggalkan sunnah-sunnah Nabi maka menjadi tersesat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan jamaah adalah jaminan diterimanya bagi makmum dan pahala yang besar bagi imam sebagai penjamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amma qauman falyattaqillah, barang siapa yang menjadi imamnya suatu kaum maka hendaknya bertakwa kepada Allah yang baik. Wal ya'lam annahu dhaminun mas'ulun lima dumin, ketahuilah bahwa dia itu imam adalah penjamin dan bertanggung jawab. Wa in ahsana kana lahu minal ajri mislu ajri man shalla khalfahu, jika baik sholatnya, jika baik pelaksanaannya, maka dia mendapatkan pahala dan juga pahala orang yang berada di belakangnya, min ghairi ayangkuso min ujurihim syai'ah, tanpa mengurangi pahala makmumnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makmum dijamin sholatnya diterima, imam sebagai penjamin. Maka hadis Nabi menyatakan, salah satun ala kusabil miski yaumal qiyamah, tempatnya enak nanti di hari kiamat. Ada 3 orang, abdun adda haqqallah wa haqqa mawalihi, orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak tuannya, orang yang bekerja, kerjaannya baik tapi juga tidak meninggalkan jamaahnya. Nah, ini nanti orang enak hidupnya. Wa rajulun amma qauman wa hum bihi radun, yang kedua orang yang menjadi imam dan makmumnya senang. Wa rajulun yunadi bi shalawatil khams, yang ketiga orang yang mau mengumandangkan adzan fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sholat 5 waktu di setiap harinya. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengumandangkan adzan dikatakan di dalam hadis, yufaru lahu bimaddi sautihi, diampuni dosanya sepanjang suaranya. Wa yushhadu lahu kullu ratbin wa yabis, dan menyaksikan
memohonkan ampun kepada dia sesuatu yang kering atau yang basah. Walau mislu ajri man shalla ma'ahu, baginya pahala orang yang datang. Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dulu kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Bilal adzan. Falamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala misla hadza yaqinan dakhalal jannah. Ketika selesai adzan Bilal, maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang berkata seperti perkataannya Bilal ini dengan yakin, maka dia pasti masuk surga. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita pilihlah menjadi imam, mari alhamdulillah. Menjadi makmum, alhamdulillah. Menjadi tukang adzan, monggo. Menjadi orang-orang yang bersibuk dengan di masjid, sibuk dengan jamaah, senang dengan berjamaah, maka menjadi orang-orang yang bahagia, yang mendapatkan pahala-pahala yang besar. Jangan suka sholat sendirian atau bahkan tidak sholat, naudzubillah, maka akan menjadi celaka, naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli jamaah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan sholat jamaah seperti yang sudah diterangkan, mudah-mudahan menjadi bekal kita sebagai amalan sholihan makbulah. Inna ahsanal kalami kalamullah, wallahu biqaulihi yahtadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mata salat ainun bin nadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati. Ittaqullah wa darul fawaqisa ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum amran bada bi nafsi wa sanna bi malaikati yusabbihuna bi qudsi faqala azza bin qail inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa radha anil khulafa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sair sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dzunub wal khati'at. Allahumma a'izzal islam wal mu'minin. Allahumma adfa'anna al ghala wal waba wa ta'un wal amrad wal fitan wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladin Indonesia hadha khassah wa fi buldanil muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.